struktural dibawa ke pengurusan FKUB provinsi pantas dan layak dilihat dari dekat sekaligus membuktikan apa yang ada di FKUB kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Timur. Ini sangat penting menurut pandangan kami, karena FKUB hari ini mungkin dan seterusnya menjadi dasar acuan kekuatan di negara Republik Indonesia. Karena kalau berbicara dengan kerukunan, kita tidak lepas dari meletakkan fondasi kebersamaan dan kesabaran. Maka harapan kami kepada FKUB Provinsi Jawa Timur, apa yang telah disampaikan oleh saudara sekretaris, keberadaan FKUB Sidoarjo selama ini. Artinya di saat kita punya kekurangan, kami mohon untuk disempurnakan. Dan apabila FKUB Sidoarjo terlalu banyak program atau tidak sesuai dengan regulasi atau aturan yang ada, kami mohon kesalahan juga berharap untuk dibenahi. Terutama Bapak FKUB Provinsi Jawa Timur, Pak Yai, ini sebentar lagi tadi sudah disampaikan mendekati hari-hari pilkada, karena sangat rawan terkait dengan lintas agama. Maka masukan dan himbauan sekaligus wejangan nanti saya harapkan agar supaya posisi FKUB dalam hal ini mengenai lintas agama terkait dengan kebijakan melangkah menuju pilkada, bagaimana sikap kita ke depan untuk lebih aman dan lebih sempurna. Karena yang kita pimpin itu adalah berbagai umat dan berbagai keyakinan sekaligus punya etika sendiri-sendiri. Itu harapan kami. Yang paling terakhir, Pak Yai, perlu kami sampaikan, di musim pandemi ini tadi sudah jelas FKUB Sidoarjo tidak mengurangi dan tidak surut untuk melaksanakan kegiatan terkait sosial dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pertemuan pagi hari ini selalu mendapat ridho dan maghunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, sekali lagi kami ucapkan, apabila ada tempat atau hidangan yang FKUB Sidoarjo belum bisa menyempurnakan sesuai harapan para FKUB provinsi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya dengan hormat kepada pimpinan FKUB provinsi atau yang mewakili, dengan hormat berkenan menyampaikan sambutan dan arahannya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.
salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Bapak dari Lapis Bangpos Kabupaten Sidoarjo, yang terhormat pengurus KUP Kabupaten Sidoarjo, yang terhormat wakil dari Menakanwil Jawa Timur, Pak SRD, latihan buat kakek Pak Wah. Yang saya cintai bapak-bapak pengurus KUP Provinsi Jawa Timur, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua diberi kesehatan di dalam kehidupan kita. Semoga kesehatan ini merupakan sesuatu yang paling berharga untuk meneruskan tugas-tugas FKUP itu sendiri di masa depan. Sebelumnya saya ingin perkenalkan dulu. Saya Ahmad Syarif, kebetulan dipilih menjadi ketua KUP Jawa Timur. Mungkin kalau saya paling lama sudah di Oke, berapa tahun tidak tahu saya. Yang kedua ada Dr. Andes Ki Haji Syafruddin Syarif. Beliau juga merangkap di Katib Surya Koya Jawa Timur. Yang ketiga Bapak Dr. Haji Kasno Bilananto MAG dari Dewan Masjid Indonesia. Yang keempat Bapak Siswandi MSc, beliau di Bendahara. Kemudian Insinyur Haji Tamhid Masyudi, beliau dari Staris PW Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur. Dr. Agus Pratista, ini dari perwakilan agama Katolik. Dr. Ongki Setio Mencoro dari agama Bujuk. Di Ketut Sudiarta diganti oleh Ketut Sudiarta ya, dari Majelis Agama Hindu. Kemudian Pendeta Nathanael Hermawan dari Kristen. Lalu Ferdi Henry dari agama Buddha. Kemudian Herodes Siti staf saya. Tujuan pokok dari kami KUP Provinsi Jawa Timur sebenarnya ingin bersilaturahmi untuk mencari tahu lebih dalam dari sumber pertama KUP khususnya. Mestinya saya harapkan ini dari pemerintah daerah karena menyangkut persoalan pilkada. Tetapi melalui forum ini insya Allah nanti bisa ditularkan kepada yang lain. Kami ini ada dua kelompok yang menyebar di 19 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada. Jadi kita ini sudah menyelesaikan hampir 12 kabupaten kota. Hari ini ada yang kelompok yang Surabaya, Kesumenep. Kami ini kelompok pertama Sidoarjo, Ngawi, terus ke Trenggalek, Mojokerto dan seterusnya. Jadi memang sengaja ini diprogram dalam upaya untuk mencari tahu, berinteraksi, berkomunikasi. Karena bagaimanapun FKUP ini sebagai forum strategis, oleh karena dapat menghitung seluruh potensi agama yang ada. Ya, ketika agama yang tidak aman, yang lain tidak aman jadinya. Oleh karena ini, saya nanti sebenarnya ini banyak mendengar, karena di mana-mana kita banyak mendengar, ya walaupun memberikan sedikit
uh, sharing ide kepada Bapak Ibu FKUP. Karena itu yang utama bahwa dalam kehidupan kita ini sekarang kita sedang menghadapi ya kegalauan, keprihatinan adanya virus COVID-19 yang sudah kita ketahui. Ya dalam perspektif teologis, apapun yang ada di bumi ini adalah makhluk. Tetapi persoalannya kok makhluk ini begitu hebat gitu ya. Bentuknya nggak diketahui, menyebarnya di mana kemana juga. Tapi intinya virus atau pandemi COVID-19 ini sudah bisa merubah total kebudayaan kita. Jadi ada budaya yang sebelumnya tidak lazim sekarang menjadi lazim. Kebudayaan baru ini memang dicipta akibat adanya pandemi. Jadi kita pakai masker. Saya seusia hampir 70 tahun ini baru kali ini pakai masker. Kemudian cuci tangan. Cuci tangan dulu kalau tidak kotor cuci tangan. Sekarang kotor tidak kotor cuci tangan. Itu kan berubah. Kemudian juga menjaga jarak baik fisik maupun sosial. Ini berdampak kepada kegiatan keagamaan. Ironisnya kita berbuat begini sampai kapan? Ya yang untung yang jual masker karena setelah hand sanitizer itu paling beruntung ya. Bisa secara ekonomis mengambil keuntungan. Ya kita ikuti aja lah. Ini kan alam kan sunatullah, kita ikuti saja kapanpun dimanapun. Jadi tidak tahunya kita kapan berakhirnya virus ini ada di Indonesia dan belum diketahuinya vaksin yang bisa menyembuhkan, itu salah satu bentuk kelemahan kita sebagai manusia. Itu harus kita ngakui dan kelemahan manusia. Nah, justru faktor inilah yang nanti harus disikapi, diantisipasi dalam rangka pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah pilkada ini ya terus terang saja merupakan agenda rutin 5 tahunan sebagai wujud dari sistem demokrasi, sistem politik demokrasi yang ada di Indonesia. Supaya kedua hal ini bisa berjalan paralel, tidak menimbulkan sesuatu yang saling merugikan. Yang pertama, saya ingin sampaikan bagaimanapun posisi KUB di setiap kabupaten provinsi, keberadaannya sangat bervariasi. Tapi sekali lagi bahwa FKUB ini merupakan kumpulan majelis ketua majelis agama yang punya garis hubungan emosional dengan para pengikutnya. Bagaimanapun nanti di pilkada ini kita akan ada proses, dan proses ini kewenangannya di pelaksana KPU atau Bawaslu. Yang dikhawatirkan nanti ketika kita dalam kehidupan pandemi COVID ini begitu ketat, begitu menjaga sesuatunya agar tidak sampai menularkan sebuah virus kepada orang lain. Ini kontradiktif dengan keadaan nanti pada saat pilkada. Ini memang urusannya KPU. Tapi saya sebenarnya kepingin tahu bagaimana skenario antara kehidupannya ketat dengan kehidupan bebas ini. Tentunya masing-masing kontestan akan mengerahkan segala upaya potensi kekuatannya untuk ya memang ada ya langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh
KPU, Bawaslu, aparat keamanan untuk tidak melakukan kampanye secara besar-besaran. Nah, problemnya sekarang, apakah para kontestan mau? Itu problem. Jangan-jangan dengan kenekatannya, dengan semangat spirit itu kena, apapun cara bisa digunakan. Itu yang pertama yang menjadi problem. Nah, posisi KUB nanti di mana itu? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dalam proses pilkada ini secara teknis bisa diatasi. Tapi yang jadi problem mendasar, apakah semua pemilih bisa datang? Itu problem. Jangan-jangan karena takut pada COVID-19, mereka khawatir tidak datang gitu. Ini yang tidak bisa dipaksa. Kalau orang sudah menjatuhkan pilihannya tidak memilih, ya sudah. Kalau yang pertama proses tadi masih bisa dilakukan langkah-langkah antisipatif atau langkah-langkah yang sangat teknikal. Tetapi kalau orang sudah memilih saya tidak akan ke kotak suara karena ketularan dan macam-macam. Nah, ketika para pemilih tidak punya semangat untuk memberikan pilihannya, ini akan berpengaruh kepada elektabilitas dan legalitas kontestan. Ya, kemudian bagaimana KUB menyikapi persoalan ini? Yang pertama, seperti kita ketahui bahwa KUB adalah lembaga yang mengkoordinir, menghimpun semua kekuatan majelis-majelis agama, apapun bentuknya, apapun kelebihan dan kekurangan. Tetapi secara emosional punya hubungan ke umat. Karena begitu strategisnya KUB sebagai kumpulan para majelis-majelis agama, saya minta satu, KUB harus menjaga jarak, netral. Walaupun mungkin secara personal orang punya hak politik, ketika kemudian haknya dipakai untuk bergabung kepada kekuatan lain, dia dimohon dengan hormat lah untuk bisa tidak aktif sementara. Karena itu secara institusional saya mohon benar kepada komisioner jangan melibatkan KUB secara institusi kepada kekuatan-kekuatan politik yang ada, karena itu sangat merugikan dalam keberanian. Kalau KUB sampai terlibat, saya khawatir yang dibantu nanti kalah. KUB nanti dikasih tanda seperti kayak gitu. Iya, makanya itu di situ. Kelemahannya di situ. Baik sama-sama ya harus di luar aja ya tahu. Iya. Mesti bapak ini disorot, baik personal maupun institusi. Di pihak lain, pilkada yang notabene memang ada kepentingan untuk bisa menjadi bupati atau wali kota itu propan, urusan duniawi sementara. Jadi kesucian agama ini jangan dicampur adukan dengan hal yang sifatnya propan. Walaupun secara doktrinal mungkin ada ya ajaran agama yang mengatur soal politik kenegaraan, tapi dalam hal politik praktis karena banyak kepentingan. Kemudian yang ketiga, karena di pilkada ini nanti akan memang terjadi kontestasi yang begitu ketat, maka lebih baik KUB ini sebagai pemantau, karena dikhawatirkan pada atau lambat akan ada potensi konflik. Kalau potensi konflik terjadi, terutama menyangkut masalah internal dan antar agama, umat beragama itu bisa mempengaruhi kepada kelancaran dan ketertiban jalannya pilkada itu sendiri. Oleh karena ini, ya terus terang saja
saya lebih bersyukur kalau FKUB ini tidak menarik agama ke wilayah politik. Kita menjaga agar supaya agama tetap pada posisi sebagai sakralitas yang diperlukan oleh masing-masing agama. Dan yang terakhir, karena FKUB ini hanya kumpulan orang beberapa orang, kalau kabupaten 17, provinsi 21, ya bohonglah kalau kita punya kekuatan banyak. Kita harus terus terang aja lah ya. Kita tidak bisa mengamankan secara teknis pelaksanaan pilkada. Harapan saya kepada pemuka-pemuka agama ini supaya tetap menghimbau umatnya untuk berpartisipasi secara aktif di dalam pilkada, karena ini hak dari warga negara yang harus dilaksanakan. Kita sebatas himbauan orang, tidak bisa memaksa untuk melakukan sesuatu. Orang dikirim melalui masjid, melalui langgar, surau, gereja, pura, apalagi tolong dilakukan pendekatan secara persuasif, edukatif, agar masyarakat ini mau menghadiri suara pada hari tanggal 5, tanggal 9. Karena kalau sampai partisipasi mencapai di atas 70-80%, ya itu berarti pilkada itu berhasil. Yang susah kalau di bawah 50%. Nah, tentunya di dalam melaksanakan tugas penghimbauan, edukasi terhadap para penganut agama, ya kita harus berkoordinasi, berkomunikasi, bersinergi dengan melaksanakan pilkada itu, baik KPU, Bawaslu, para. Jadi kepada pengurus tidak boleh langsung turun menyelesaikan sebuah masalah. Dikhawatirkan nanti muncul penafsiran. Serahkan saja kepada aparat keamanan atau KPU, Bawaslu yang mempunyai hak secara teknis dan hak sah secara teknis untuk melaksanakan pilkada itu. Barangkali ini beberapa himbauan yang saya sampaikan. Mungkin ada himbauan secara menyeluruh nanti ke Jawa Timur melalui konferensi pers atau di Jawa Timur yang mungkin akan dilaksanakan insya-Allah akhir September. Seperti halnya juga soal moral kemarin waktu kita menghadapi haluan ideologi Pancasila, dan alhamdulillah ya kita bisa menjaga kondisivitas dari masyarakat yang ada. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar informasi, di Pileg 2009 kemarin kami bekerjasama dengan KPU dalam program sosialisasi dan civic education ini kepada umat beragama telah kami laksanakan, dan juga dengan Panwas dalam rangka menjaga potensi konflik ini. Terima kasih. Ya, mumpung dari Kesbangpol hadir, juga mohon untuk bisa menjelaskan ya, terkait dengan kondisi Sidoarjo dalam menghadapi pilkada. Karena tujuan kita untuk hadir di sini juga mengetahui banyak terkait kondisi dan situasi yang ada di Sidoarjo, dan harapannya adalah FKUB akan memberikan dukungan supaya tetap kondusif. Nah, oleh karena itu mohon kepada Kesbangpol untuk bisa memberikan situasi dan kondisi saat ini. Itu aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Hamid dari Ketua FKUB Provinsi Jawa Timur beserta anggota, juga Abah Kirom
Ketua FKUB Kabupaten Sidoarjo beserta anggota dan anggota anaknya FKUB, karena di FKUB Sidoarjo ini luar biasa Bapak, tidak hanya 17 orang pengurus tapi ada kepengurusan yang lain. Pertama, saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Badan Kesbangpol tidak bisa ikut serta menerima kunjungan FKUB dari provinsi karena beliau saat ini sedang menjalani isolasi mandiri Bapak. Jadi Sidoarjo saat ini institusinya banyak karyawan-karyawatinya terpapar COVID-19. Jadi kemarin Pak Idam mohon izin untuk pinjam tempat di FKUB ini, kami mengizinkan tapi dengan syarat protokol kesehatan yang ketat, dan alhamdulillah sudah dipenuhi. Kemudian terkait dengan suasana pilkada saat ini di Kabupaten Sidoarjo Bapak, jadi sampai saat ini Sidoarjo dalam keadaan kondusif, meskipun peta kekuatan politik di Sidoarjo ini masih sangat serius. Karena sampai saat ini pun kelihatannya belum ada satu pasangan calon pun sudah merapat ke KPU untuk mendaftarkan pasangan calonnya. Karena saat ini pendaftaran pasangan calon sudah dimulai, tapi sampai saat ini belum kelihatan. Dan mungkin nanti kelihatannya pesta politik di Sidoarjo ini kelihatannya sangat ramai Bapak. Jadi dengan demikian kami sangat berharap dan mohon dukungan sepenuhnya dari ketua dan pengurus FKUB, terutama masyarakat lintas agama yang di Kabupaten Sidoarjo ini, untuk sepenuhnya mendukung, memberikan himbauan moral kepada jamaahnya, bahasa jamaahnya atau umatnya untuk senantiasa berpartisipasi aktif, minimal untuk mau datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya dengan memilih calon-calon yang dianggap oleh mereka bagus untuk Sidoarjo 5 tahun ke depan. Kemudian kami juga nanti akan bersosialisasi dan tentunya kami juga akan melibatkan masyarakat lintas agama. Nanti kami juga akan bekerjasama dengan penyelenggara KPU, Bawaslu, mungkin juga kami akan menggandengkan Majelis Ulama Indonesia ini dengan FKUB yang selama ini kelihatannya realnya kurang sejajar. Jadi nanti kami sebagai Bangpol menjadi tugas kami untuk mensinergikan program-programnya MUI dengan Kesbangpol, terutama masalah kerukunan umat beragamanya. Karena di FKUB, di MUI sekarang itu ada tidak hanya masyarakat Islam, tapi ada kerukunan umat beragama. Di bidangnya ada kerukunan umat beragama. Nanti kami kebetulan saya sendiri selaku kepala bidang oleh Kepala Balai Bangpol diminta untuk menjadi anggota MUI Kabupaten Sidoarjo. Mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan, bahwa sampai dengan saat ini kondisi Sidoarjo sangat kondusif. Itu salah satunya adalah berkat FKUB, karena FKUB ini tidak hanya 17 orang Pak di Sidoarjo ini, karena masyarakat lintas agama ini berinteraksi aktif di bidang sosial terutama. Kalau di bidang keagamaan tentu laku didukung Wali Adin, tapi di bidang sosialnya ini luar biasa. Kami sangat mengagungkan jempol dengan FKUB Kabupaten Sidoarjo. Mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang kami hormati, nama saya sudah dikenalkan tapi saya sebutkan lagi, Pak Joni Manurung. Saya mewakili HKBP Sidoarjo. Untuk menambahi apa yang disampaikan Pak Bambang, memang betul pengurus inti yang secara resmi adalah 17 orang, tetapi berkat Ketua FKUB Abah Kiro sama sekjen kita yaitu Sidam beserta stafnya, beliau ini membentuk yaitu keluarga besar FKUB.
ini yang dikatakan Pak Bambang tadi, atas koordinasi dari Bapak Kiro beserta Sekjen, kami bergerak di lapangan, yaitu kegiatan sosial. Salah satu contoh Bapak, tahun 2017 ada bencana alam di Krian, kemudian ada bencana alam di Tambak Sumur. Di tahun 2018 ada bom di Surabaya. Ini semua secara spontanitas dari lintas agama bergerak dalam arti kata membantu saudara-saudara kita yang kebetulan kena bencana. Contoh, secara spontan kita menghimpun dana, bukan hanya dana, tetapi juga berupa material. Langsung kita berikan kepada yang terdampak. Kemudian bom tahun 2018. Kalau tidak salah ada 3 gereja yang kena. Tidak hanya itu aja, ada juga pada saat kejadian bom, ada warga kita kebetulan warga Tropodo melintas di daerah kejadian meninggal. Kita juga memberi santunan ke beliau. Ada juga yang diadakan oleh FKUB, yaitu sarana kebangsaan, yaitu menjabarkan yaitu sila-sila yang ada di Pancasila, yaitu sila pertama sampai sila kelima. Dan tuan rumah notabene adalah semua lintas agama. Contoh, sila pertama waktu itu dibahas, waktu itu bertempat di Katolik Krian. Kemudian nomor 2 HKBP, nomor 3 KKJW, nomor 4 kalau tidak salah Hindu atau Buddha, terakhir di Katolik. Nah, ini secara tidak langsung FKW Sidoarjo sudah menyebar kemana-mana, bahkan ke desa. Ya, jadi benar apa yang dibilang Pak Bambang, kita semua kegiatan-kegiatan di daerah Sidoarjo kita ikuti semua, terutama di bidang sosial. Salah satu contoh terakhir kemarin, hari Minggu tidak salah, yaitu KB Peduli FKB, kebetulan sasarannya di daerah Karangtanjung kalau tidak salah ya, di lokasi Abah Kiro. Jadi luar biasa kegiatan FKB ini. Dan ini terus terang aja Bapak, semua yang selama ini lembaga agama yang selama ini eksklusif di dalam, sekarang muncul ke permukaan semua. Dalam arti kata, semua lintas agama terlibat di bidang sosial untuk terutama membantu saudara kita yang butuh perhatian. Nah, ini kami sangat bangga dari HKBP Sidoarjo yang notabene, mohon maaf, notabene kami adalah kesukuan. Kami bangga dan ikut bergabung di FKB selama kurang lebih 5 tahun ini. Luar biasa, seperti yang dibilang Pak Bambang, luar biasa pergerakannya selama ini. Kita merangkul semua lapisan, tidak pandang dulu suku mana, agama mana, tetapi secara sosial Bapak yang kami hormati. Jadi sekali lagi kami bangga dengan FKB Sidoarjo yang begitu betul-betul bersinergi di semua lintas agama, bahkan sampai ke masyarakat bawah, lapisan bawah kita terjun langsung. Jadi salah satu contoh seperti kami dan HKBP, banyak sekali kegiatan sosial yang notabene sebenarnya itu ranah FKB, tetapi secara detail kami juga langsung ke warga setempat di mana kami beribadah. Tapi tetap bekerjasama dengan semua aparat termasuk RT, RW, dan kelurahan, dan juga bekerjasama dengan FKB. Jadi ini sebagai tambahan Bapak yang kami hormati, mohon nanti arahan supaya FKB Sidoarjo bisa lebih maju lagi, juga secara regional, secara Jawa Timur mungkin lebih maju lagi. Demikian dari kami, mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kami dari Gema FKUB. Pertama, apa yang disampaikan beliau selaku Ketua FKUB Jawa Timur berkenaan dengan menjelang pilkada ini, kami berharap ada satu arahan teknis bagi mungkin FKUB atau kami selaku generasinya yang ada di Sidoarjo. Peran apa yang bisa kami lakukan untuk
andil atau berpartisipasi dalam pilkada khususnya di Sidoarjo ini, kita berperan sebagai mitra pengaman. Itu sudah ada secara kelembagaan formal di KPU, di Panwas. Mungkin yang kami lihat selama ini, mungkin kita ini selaku terutama beliau-beliau yang sepuh-sepuh sebagai tokoh agama ini memang menjadi objek sasaran yang paling empuk bagi kontestan, karena mereka sangat berharap bisa menggandeng beliau-beliau tokoh-tokoh agama khususnya, karena itu yang bisa memberikan harapan bagi kontestan. Lah, ketika tokoh-tokoh agama kami itu dijadikan objek mungkin ya pendukung, nah, ini kenetralan itu memang sangat minim, sehingga kalau FKUP itu ingin berperan langsung maka harus ada peran secara formal, meskipun di luar undang-undang, mungkin menjadi pengawas yang dikoordinir oleh FKUP, atau menjadi mitra untuk pendulang supaya masyarakat ini berperan aktif untuk berpartisipasi. Mungkin itu yang sangat mungkin bisa dilakukan, karena kalau yang berbicara itu tokoh agama, masyarakat itu insya Allah akan sangat yakin dan percaya. Contohnya meyakinkan bahwa akan ada pengamanan atau SOP yang sangat tinggi ketika saat hari H pencoblosan. Meyakinkan itu saja, itu sudah luar biasa, sehingga mendongkrak partisipasi masyarakat untuk menghadiri saat hari pencoblosan. Lah, tinggal peran kita ini nanti kira-kira bisa diletakkan di posisi mana selaku FKUP. Mungkin ini yang ingin kami dengar arahannya. Terima kasih. Kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Pertama, langsung saja yang mau saya tanyakan adalah terkait program aliran-aliran yang radikal. Nah, hari-hari ini baik di medsos maupun di masyarakat kita, sedikit kalau saya subjektif memandangnya kurang terkendali. Nah, saya kepingin tahu kira-kira langkah yang diambil oleh FKUP Jawa Timur ini seperti apa, sehingga kalau itu bisa kita linearkan dengan programnya FKUP Sidoarjo, itu bisa menjadi sangat bagus. Itu saja kira-kira yang pertanyaan dari saya. Waktunya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas respon yang diberikan kepada saya di Provinsi Jawa Timur, dan saya sudah banyak mendengar kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh KUP Kabupaten Sidoarjo. Menyikapi pilkada, karena FKUP ini adalah suatu institusi yang dibentuk oleh Wati. Sekali lagi tolong dibedakan antara institusi dengan personal. Kalau secara institusi, saya berharap peran FKUP ini sebagai motivator terhadap para pemeluk agama masing-masing untuk menggunakan hak pilih di dalam pilkada, motivasi di berbagai. Yang kedua, masyarakat awam mungkin kurang paham apa itu pilkada, hak dan kewajibannya apa. Barangkali FKUP bersama KPU atau Bawaslu secara institusi, jangan nyolong sendiri, Pak. Jadi harus ada surat tugas dari FKUP secara kelembagaan
Karena itu perlu nanti berbicara dengan KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan. Karena di 3 sektor ini nanti akan menentukan beberapa melakukan sosialis pilkada. Ya paling enak tidak dicurigai di rumah ibadah masing-masing itu daripada nanti di luar rumah ibadah ya. Karena orang memandang selama orang ada di rumah ibadah, orang yang mengatakan bahwa itu beribadah gitu. Karena itu ini penting kerjasama dengan KPU melakukan sosialisasi pilkada, hak dan kewajibannya, sekaligus menyangkut persoalan COVID-19. Kalau di sini ada gugus tugas. Nah itu. Jadi paralel gitu bersama mensosialisasikan masalah COVID-19 bersama gugus tugas, kemudian bersama juga KPU, Bawaslu, mungkin para keamanan, polisi untuk mencari tahu bagaimana posisi FKUB secara institusi ini bisa membantu kelancaran pilkada. Itu banyak. Jadi 3 ini peran yang bisa diambil untuk masyarakat supaya masyarakat tidak apatis. Kalau masyarakat apatis, pilkadanya bisa gagal. Itulah tantangan yang paling berat nanti, memotivasi, menggiring pemilik suara itu ke kotak suara. Situasinya agak beda sekarang masalahnya, bukan situasi normal. Bisa jadi ada kekhawatiran, kegalauan, ketakutan, bisa menyebabkan ya seperti berikutnya persoalan radikal. Aliran radikal ini ya mungkin radikal wawasan, mungkin ada radikal praktek. Kalau sebatas wawasan itu masih tidak persoalan. Ya, tapi kalau sudah diimplementasikan ke dalam kegiatan nyata, itu yang nanti menimbulkan konflik. Karena itu saya minta yang pertama, tolonglah kita jangan didikte oleh medsos. Kenapa? Karena di medsos ini fatal ya. Jadi kita ini diperbudak oleh gadget namanya HP. Kita ini agak sempat untuk berpikir yang lain. Habis sholat ke gadget, habis makan gadget, habis ini buka terus begitu. Mau tidur juga. Tuh. Saya berharap karena kita sebagai orang yang dianuti oleh para penganut agama, memang harus hati-hati melihat informasi di medsos. Ya, istilah post-truth itu adalah sebuah kebenaran yang bertentangan dengan realitas. Dan ini sekarang ada di medsos. Kita bingung melihat medsos itu, benar enggak. Jangan sampai dipancing oleh, bisa saja radikalisme melalui medsos. Tapi kalau tidak hati-hati itu bisa pancingan. Nah, kalau dia berhasil memancing, kita bereaksi nanti. Memang kita tidak memungkiri adanya sekte aliran paham atau madhab yang mungkin berbeda secara asimetris dengan aliran yang mainstream. Ya. Paham-paham yang sudah diikuti ini bisa jadi ya. Pada hakikatnya gerakan-gerakan model begitu itu ya pada ujungnya nanti adalah juga ingin menyebarkan sebuah paham. Nah, terima kasih Ngapunten, saya potong sedikit biar nanti agak lebih. Paham. Jadi bentuk penangkalan FKUB Jawa Timur terhadap medsos yang berkembang ini seperti apa? Apakah punya tim IT untuk menangkal misalnya ada bentuk informasi hoax dan sebagainya sehingga yang terkonfirmasi itu bisa segera bisa dipahami oleh masyarakat. Kira-kira dalam aktivitasnya memang kita bersinergi dengan BNPT, Gereja Diundang, Dialog,
ini, karena kita ini secara teknis tidak punya kekuatan untuk apa ya, melarang, membasmi. Memang terus terang saja kita memang sulit bagaimana mendeteksi sebuah informasi berita hoax atau tidak, karena fakta yang ada di medsos itu tidak berkelindan dengan apa yang kita harapkan. Artinya apa yang ada di medsos itu kadang-kadang bisa merupakan ungkapan realitas atau bisa sebaliknya bukan merupakan ungkapan realitas. Ya, kami sebagai lembaga yang menghimpun para tokoh tidak punya kewenangan untuk menilai itu, Pak. Ya, saya jujur mengatakan kita tidak bisa menilai. Tapi kalau kita melakukan judgement, melakukan penilaian terhadap sebuah berita, akhirnya kita terlibat juga nanti ke dalam. Lebih baik, ya kita ikuti aja itu bahasannya, forum komunikasinya Pemda atau provinsi, itu juga tahu saya. Itu ya biasa menyeleksi. Kalau kita tidak punya kekuatan, walaupun kita punya tim IT, itu pun juga tidak bisa, karena memang ada kesulitan secara teknis untuk melacak. Kecuali kalau Polri itu sudah punya cyber, kalau nggak salah ya, itu bisa melacak. Cuma harapan saya jangan sampai kita didikte oleh medsos yang berkembang, karena itu analisis dan kritis terhadap medsos itu perlu. Ya kalau memang nggak perlu dijawab, tidak bisa dijawab, jangan dilatih Pak. Kalau kita melatih berita di medsos, kita juga ikut terbawa oleh arus itu nantinya gitu. Lebih baik didiamkan saja. Sebenarnya berita-berita itu banyak Pak. Ada yang juga baik, ada yang juga tidak baik. Karena itu kaum di Jawa Timur tidak punya kewenangan secara teknis untuk menyeleksi informasi ataupun sumber-sumber informasi yang ada, karena tidak punya instrumen. Katanya peralatan misalnya ya, tidak punya. Yang kedua, bisa kemungkinan paham-paham radikal yang menyebarkan, menjelekkan, mencaci maki, sampai kepada persoalan akidah, mengkafirkan macam-macam ya. Banyaklah variannya. Tetapi memang kita harus bijak dan arif menyikapi informasi tentang ini. FKUI saya harapkan tidak mengambil penilaian sendiri, mengambil tindakan sendiri. Ketika kita menemukan sesuatu informasi yang kita baca di medsos, lebih baik kita harus berkoordinasi dengan aparat. Karena itu FKUB ini perlu sekali-kali memang ya bahasanya audiensi. Nah di situ nanti akan menemukan pemecahan. Kalau sama saya FKUB nggak bisa Pak. Karena pertama dari segi kewenangan tidak berhak untuk menyetop informasi yang ada. Dari segi kekuatan kita nggak punya kewenangan untuk menindak. Lebih baik kita menggunakan aparat keamanan dalam hal kepolisian untuk bersama-sama menangani persoalan radikalisme. Memang agak lama tidak muncul ini ya, hampir 6 bulan selama COVID, aliran yang radikal itu muncul. Nggak tahu apa karena takut juga. Ya takut mati mungkin saya. Ya dulu di sini Sidoarjo kalau unjuk rasa buruh itu hampir setiap minggu gitu. Sekarang masih banyak. Nah, ada takut juga kan gitu. Jadi manusia itu punya ketakutan secara internal, secara fisik punya rasa takut. Bersyukur di bidang nggak ada faedah, COVID ini tidak selesai ya, untuk bisa ngerem itu gitu. Tapi tidak berdoa untuk itu gitu, secepatnya selesai. Ya. Saya pikir itu Pak Jen. Jadi monggo Pak Omi. Ya, ada. Harus ya statement nama aja. Iya, statement aja. 11. Iya. Kenal. Ya, terima kasih
waktu yang diberikan kepada saya. Saya hanya melihat ya selama saya berkeliling di kabupaten kota di Jawa Timur, ini saya saksikan bahwa FKUP Sidoarjo itu memiliki website yang resmi, dan ini saya belum melihat ada website di FKUP kota di tempat lain. Ini saya sangat apresiasi sekali. Nah, sebenarnya ini adalah modal. Website ini adalah modal bagi FKUP Sidoarjo khususnya untuk mengcounter, misalnya ada berita-berita atau mungkin ada hal yang paham-paham yang radikalisme itu website ini bisa dimanfaatkan untuk tokoh-tokoh agama di Sidoarjo ini untuk diisi begitu, tulisan-tulisan yang ilmiah yang mengarah kepada kebaikan. Dan website ini juga bisa menjadi corong yang luar biasa untuk melakukan netralisir permasalahan kerukunan beragama, juga berkaitan dengan masalah pilkada dan netralisir itu. Lalu saya menyaksikan juga di sini kerjasama FKUP Sidoarjo dengan beberapa PT, khususnya PT Apia. Kita kalah ya. Di provinsi kalah, mestinya kita kerjasama dengan PT itu. Luar biasa ini. Iya. Baksos bersama PT Siantartop. Ini perusahaan-perusahaan semua Pak. Ini pasti dia akan mendorong dari segi finansialnya dalam kegiatan itu luar biasa. Minimal finansialnya. Ini terobosan yang saya sangat apresiasi sekali. Bisa dicontoh oleh beberapa FKUP di daerah lainnya. Lalu di sini ada FKUP Peduli. Lalu bekerja sama dengan Universitas Nahdlatul Ulama dalam posko bantuan dampak COVID-19. Pertemuan rutin setiap bulan sekali, entah itu talkshow di radio atau sana sehat. Saya kira ini yang sudah dilakukan ini sebenarnya kunci ya, itu sudah tepat. Tinggal dikembangkan aja untuk menghadapi pilkada. Itu saya apresiasi itu di situ. Ya, terima kasih kepada KUP Kabupaten Sidoarjo yang saya saksikan. Oh ya, ini siapa? Monggo Bapak. Baik, terima kasih. Pertama-tama, saya mengapresiasi berkaitan dengan dialog kemanusiaan yang sudah dibuat oleh KUP Sidoarjo. Yang kedua, sebenarnya saya melanjutkan apa yang dimaksudkan pertanyaannya dari Pak Amir tadi. Pengalaman kami ini beberapa, saya juga ada 1-2 tidak ikut, tapi saya melihat bahwa kalau dikatakan kondusif, situasi kita menjelang pilkada baik-baik saja, lalu ada mayung dan sebagainya, ini jangan-jangan di permukaan. Sehingga lalu kita yang dari provinsi nanti mengikutnya bisa salah. Kami pengalaman setelah mendengar banyak, lalu juga mendalami lebih, biasanya lalu pelan-pelan terkuat gitu ya. Beberapa hal yang memang mungkin sekarang situasinya mungkin tenang dan damai, tapi bisa jadi tadi belum diungkap. Kami juga ingin mengetahui potensi-potensi rawan apa sih yang ada sebenarnya di Sidoarjo ini berkaitan dengan pilkada, supaya kami juga bisa mendengar lebih dalam. Kira-kira mungkin lebih singkat karena mungkin soal waktu. Seandainya ada, monggo. Kami ingin sungguh mendengar supaya kami juga bisa punya catatan-catatan untuk kalau saat nanti bisa antisipasi, atau paling nggak bagus itu kan preventif ya. Entah di tingkat apapun, entah di tingkat kabupaten, kota atau di tingkat provinsi gitu. Kalau terjadi memang bisa jadi entah agama disalahgunakan untuk pilkada dan sebagainya sehingga menimbulkan kerawanan sosial. Itu apakah ada potensi itu yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini? Terima kasih. Ini mau
mohon izin Pak Syarif dan Bapak-Bapak FKUB Provinsi, kami ini juga punya relawan jaringan informasi. Kebetulan ini koordinatornya Mas Bedi. Selama ini bekerja sama dengan Intel Kapolres, BIM Daerah, dan Kodim, termasuk juga dengan KS. KS ini salah satu bidang di Baris Bank, Pol, dan Waspadaan. Setiap hari jaringan relawan informasi ini wajib menyampaikan laporan hasil deteksi dini potensi konflik di Sidoarjo. Kami setiap hari menyusun laporan ke Baris Bank. Tapi untuk lebih detailnya kami persilakan ini Mas Dodi, ini koordinator Intel kita Pak. Intel Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Langsung saja. Kami dari generasi muda FKUB asalnya ya. Kemudian karena FKUB ini punya anak, tadi bahasanya Bapak Kabid kami di Kesbang itu menyatakan anak atau binaan dari FKUB, sehingga ada yang namanya relawan jaringan informasi keluarga besar FKUB. Kami sebenarnya masih minim, anggotanya masih sekitar 7 orang yang disebar di 18 kecamatan. Jadi kami punya kewajiban setiap hari harus ada satu laporan yang bisa diklarifikasi, ada narasumbernya, ada nomor kontaknya, ada fotonya juga. Itu untuk apa? Untuk deteksi dini, karena kita juga melihat ada di beberapa kecamatan sudah terbentuk FKDM, namun belum begitu maksimal. Karena itu kami terpanggil dengan amanah dari Ketua FKUB Kabupaten untuk ikut membantu mendeteksi potensi kerawanan yang diakibatkan tidak hanya pilkada. Sebelum pilkada ini sudah kita bergerak. Kenapa? Karena kita tadi membantu pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk bersama-sama mengcounter baik itu berita yang tidak benar ataupun beberapa kebijakan yang bisa menimbulkan potensi kerawanan yang ada di masyarakat bawah atau di desa. Itu semua kita laporkan. Contohnya saya itu di wilayah Tarik, Balengbendo, Prambon, kadang juga Wonoayu. Jadi 7 orang tim kami itu semuanya tersebar dan masing-masing melaporkan deteksi dininya, membantu FKUB dan FKUB melaporkan pada Kesbang untuk melaporkan kondisi terkini masyarakat, baik itu perilaku, tindakan, ucapan atau apapun gerak-geriknya, itu kita laporkan berdasarkan narasi yang didukung oleh foto, juga ada narasumber sumber berita, maksudnya ya, sumber berita itu juga ada nomor kontaknya. Itu kita sampaikan secara terbuka kepada atasan kita, yaitu di FKUB. Dalam hal ini di counter oleh Pak Idam selaku sekretaris FKUB melaporkan pada Pak Ketua Yai Kiro, kemudian Yai Kiro membuat laporan pada Kesbang. Mungkin seperti itu gambaran kami untuk membantu dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sidoarjo secara umum dalam ikut berpartisipasi untuk mengabarkan kondisi terkini dari wilayah Sidoarjo ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiron, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa kami tambahkan sedikit bahwa memang dari laporan yang selama ini disampaikan oleh jaring relawan deteksi dini sampai dengan saat ini tidak ditemukan atau didapati adanya kerawanan menjelang pilkada. Namun demikian kami juga mengingatkan bahwa kerawanan pilkada itu nantinya kemungkinan besar yang patut kita waspadai adalah pada saat pendaftaran pasangan calon, utamanya di tanggal 23 September pada saat
penetapan pasangan calon pilkada. Jadi karena memang fenomenanya di beberapa partai ini, di satu partai muncul beberapa kandidat yang sudah mengenalkan diri. Jadi mungkin hanya faktor ketidakpuasan saja mungkin. Jadi pengalaman di Sidoarjo ini, pilkada selalu berakhir dengan happy ending tanpa ada tuntutan. Dan di tahun 2015 kemarin, pilkada Sidoarjo itu merupakan pilkada terbaik di Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Hamid Syarif beserta seluruh jajaran dekan dari FKUP Jawa Timur, Bapak Kiai Hirom beserta seluruh jajaran FKUP Sidoarjo beserta anak-anak cucunya tadi. Rekan dari Bakes Bangpol dan dari Kemenak yang sangat saya hormati, segenap hadirin hadirat rahimakumullah. Inilah pentingnya kita silaturahim, bertemu di tempat ini, muncul beberapa hal yang sangat-sangat bagus dari masukan baik dari provinsi maupun dari FKUP Sidoarjo. Ada hal-hal yang positif yang mungkin nanti bisa dikembangkan di FKUP lainnya. Jadi percontohan FKUP Sidoarjo ini. Dari sini juga kemungkinan nantinya kita berharap ada titik temu bahwa kesamaan kita adalah menjaga kedamaian dan perdamaian di Republik Indonesia yang pada saat ini tentu kita tahu ada sebuah agenda besar dari orang di luar Indonesia tentunya yang memakai sebagian orang Indonesia yang tidak sadar untuk memecah belah kita, dan mereka paling mudah masuk melalui agama. Nah, untuk yang muslim kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kallati naqadat ghuzlaha min ba'di quwwatin angkasa. Hendaknya kalian jangan seperti seorang wanita yang memintal benang. Setelah benang itu terajut dengan bagus, lalu oleh dia diurai, dicerai-berai kembali. Artinya negeri yang sudah mapan ini mari kita jaga, tentu melalui segmen yang kita bisa berbuat di situ, dan melalui FKUP ini mungkin perjuangan kita akan lebih besar lagi. Dan yang paling penting tadi saya tangkap, FKUP Sidoarjo ini ya ternyata mungkin tidak perlu diberi APBD dari Sidoarjo. Karena sudah punya operasi, tapi masya Allah ya, ternyata juga jadi intelnya, sehingga rekan-rekan dari yang menangani Kesbang ini dapat masukan yang sangat penting dari rekan-rekan FKUB ini. Masya Allah ini, jadi Kesbang tidak perlu mengeluarkan biaya banyak-banyak, informasi dapat masuk, makanya tidak keliru juga kalau ruangan ini diberikan kepada FKUB. Saya tidak melihat di beberapa FKUB lain hubungan yang sangat romantis dan juga simbiosme ini saling menguntungkan antara beberapa dinas, ya terutama Kesbang dengan FKUB, sehingga di sini terjadi saling membutuhkan. Jadi FKUB butuh Kesbang juga sangat butuh daripada FKUB, terutama informasi-informasi yang diberikan dari rekan-rekan FKUB tadi. Dan saya rasa ini terus bisa dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Saya yakin Pak Yai tadi yang di depan ini, bahwa kalau ini kerjasama terus berjalan antara FKUB, apalagi tadi kemudian akan melibatkan juga MUI, maka Sidoarjo dapat mendeteksi dini orang-orang yang ingin berbuat negatif di Republik ini, khususnya di Sidoarjo. Karena terus terang mohon maaf, mohon izin, Sidoarjo dan Surabaya adalah daerah yang menjadi tujuan mereka untuk membuat
onar di sini. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini tidak berhasil dengan usaha dari seluruh masyarakat Sidoarjo melalui FKUB maupun institusi-institusi lainnya. Ini harapan kami. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah kita semuanya dan Sidoarjo yang hari ini dalam keadaan musibah ya karena pemimpinnya kedua-duanya tidak bisa memimpin. Yang satu masih ada di hutan, yang satu lagi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kekosongan ini juga tadi dikemukakan. Mudah-mudahan Allah segera memberi pertolongan dan bisa berjalan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati, demikian pertemuan ini. Semoga semua apa yang telah disampaikan ini membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Bagi kami FKUB Sidoarjo sangat berterima kasih atas kunjungan arahan yang telah disampaikan kepada kami. Semoga ini juga bisa mendorong kami lebih maju lagi, mengkoreksi atas segala kekurangan kami dan menyempurnakan hal-hal yang harus kami perbaiki lebih lanjut. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ketua FKUB Provinsi Jawa Timur, Yai Sapudin, Wakil Ketua, mohon maaf, dan seluruh jajaran pengurus FKUB Provinsi atas berkenan hadir di FKUB Sidoarjo ini. Dan kami atas nama FKUB Sidoarjo juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa menerima panjenengan semua dengan lebih baik, dan kami dengan segala kekurangan kami takut untuk memberikan jauh lebih baik, nanti diusulkan tidak dapat APBD lagi. Tapi sungguh memang ada keterbatasan ya. Saya jadi juga sangat mohon maaf dalam-dalamnya. Selamat dan sukses kepada FKUB Provinsi Jawa Timur. Selama ini telah mampu memimpin dan mengkoordinasikan seluruh FKUB di Jawa Timur dengan baik. Terima kasih. Apresiasi. 3, 2, 1. Lagi 3, 2, 1. Satu lagi jempol. Jempol. Sidoarjo istimewa.